Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Solihin dari SMP Negeri 5 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang demonstrasi konseptual modul 1.1, tugas mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, Bapak Ibu Fasil dan Bapak Ibu PP yang terhormat. Di sini ingin saya jelaskan apa saja sih tugas yang ada yang saya buat ini. Yang pertama, refleksi diri. Yang pertama, apa yang saya pahami tentang siswa dan pembelajaran yang ada di kelas sebelum saya mengenal atau mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang berubah pada pemahaman dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang ketiga, apa yang akan segera saya terapkan di kelas dalam pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ingin saya jelaskan terkait dengan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran antara saya dengan siswa sebelum mempelajari pemikiran, pemahaman daripada Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya memahami benar bahwa murid itu ibarat kertas putih, guru sebagai pencoret atau pelaku untuk membentuk sesuai keinginan guru. Yang kedua, murid harus mampu memahami pembelajaran yang telah saya buat sebagai seorang guru. Yang ketiga, murid harus mampu mencapai ketuntasan belajar yang saya buat di tujuan pembelajaran. Yang keempat, murid harus mampu menguasai pemahaman secara lisan dan tulisan. Dan yang kelima, yang terakhir, guru itu sebagai teacher center, no student center. Nah, kemudian yang kedua, yang berubah atas pemikiran dan perilaku saya setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya itu yang pertama, kalau yang tadi itu saya berpikir bahwa itu adalah sebelum saya mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ini setelah saya pelajari, maka setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing dan guru hanya memperjelas garis samar-samar yang ada pada kodrat setiap anak atau setiap murid. Kemudian setiap murid itu memiliki keunikannya masing-masing, jadi tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran berfokus pada karakteristik dan budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, guru sebagai fasilitator dan menuntun tumbuh kembangnya murid, bukan sebagai teacher center atau yang lainnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, saya memahami bahwa student center atau pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, filosofi daripada Ki Hajar Dewantara ini ada 3. Itu ing ngarsa sun tulodo, di depan dia memberikan contoh. Ing mad dia mangun karsa, di tengah dia membangun motivasi. Yang ketiga, tut uri handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Nah, ini konsep yang menjadi salah satu konsep pemikiran pendidikan saat ini dan menjadi salah satu motivasi, salah satu logo daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Tut Uri Handayani. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan segera saya terapkan di kelas dalam pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya pelajari konsep-konsep pemikiran-pemikiran pada Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran dengan sistem Among atau berpusat pada peserta didik. Yang kedua, saya membuat media pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Itu yang paling penting. Yang ketiga, saya menerapkan konsep merdeka belajar, memanusiakan manusia, dan penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Nah, tujuan penerapan ini dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami, penerapan
pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah itu semua dan semata-mata dapat menciptakan suasana belajar yang humanis, berpusat pada peserta didik atau murid, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Nah, untuk itu dalam proses saya melakukan penerapan itu pastinya ada tantangan dan solusi yang dihadapi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tantangan dan solusi ini, tantangan-tantangan ini dalam mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghadapi murid yang berbeda kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Solusinya, saya melakukan asesmen awal dan mengidentifikasi kemampuan serta kebutuhannya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini terakhir adalah pendidikan menuntut murid untuk fokus pada karakteristik dengan selalu menganalisis, mempertimbangkan dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan terakhir, student center, no teacher center. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Solihin SPD MPD. Terima kasih.